Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, keamanan di Sulawesi Selatan semakin genting. Pada tanggal 21 September tahun 1945, tentara sekutu mendarat di Makassar. Di antara mereka terdapat 250 tentara Australia, yang merupakan bagian dari tentara sekutu. Awalnya mereka datang dengan tugas melucuti tentara Jepang yang kalah perang, dan mengembalikan ke negaranya. Akan tetapi, ternyata sekutu juga membawa tentara NICA Belanda, yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan masalah besar. Tentara NICA mulai bertindak sesuka hati terhadap rakyat. Sejak itu, kondisi Sulawesi Selatan tidak pernah aman. Meskipun laskar-laskar pendukung Republik melakukan perlawanan, senjata yang tidak seimbang, mereka tidak dapat berbuat banyak. Menyikapi kondisi itu, memaksa sejumlah pemuda Sulawesi Selatan berusaha mencari senjata di Pulau Jawa, sekaligus meminta pemerintah Indonesia untuk membentuk TRI di Sulawesi. Serombongan pemuda kemudian menyusun rencana ekspedisi ke Pulau Jawa, meskipun harus menerjang ombak dan sergapan patroli laut Belanda. Tekadnya sudah bulat. Sejak persiapan keberangkatan, mencari dan membeli perahu dengan uang pribadi, berlayar mengarungi samudra luas hanya berbekal tekad, merdeka ataukah mati. Salah seorang pelaku sejarah, Andi Odang, putra Sulawesi dari Kabupaten Baru, membeberkan kisah perjalanan sejarahnya ketika berlayar ke Pulau Jawa, kemudian menjadi bagian dalam ekspedisi Trips ke Sulawesi. Berikut kisahnya. Rombongan pemuda bergerak dari Parepare, bulat tekad berangkat ke Jawa. Salah satu sebabnya karena kami tidak tahan dengan tekanan tentara NICA Belanda. Di kota Parepare, hampir setiap malam terjadi penggeledahan rumah-rumah penduduk yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Saya sebagai salah seorang di antara rombongan, sudah melakukan berbagai persiapan untuk berangkat. Tekad saya sudah bulat meninggalkan Parepare. Saya sudah menyampaikan maksud ini kepada ayah dan ibu. Walaupun mereka sangat berat untuk melepaskan, tetapi niat saya tidak dapat dibendung. Sebagai kepala rombongan, saya harus berusaha untuk mendapatkan perahu dan menyiapkan pemberangkatan. Keadaan pada waktu itu sudah sangat sulit, karena tentara Australia telah ditarik mundur, dan NICA Belanda yang sudah dipersenjatai, mengambil alih kekuasaan. Kami berusaha mencari perahu yang sanggup berlayar ke Jawa beserta nahkoda yang berpengalaman. Kami beli perahu pakai uang NICA, seharga 350. Pada waktu itu, uang Jepang dinyatakan oleh NICA tidak berlaku, dan diganti dengan uang NICA warna merah. Perahu jenis Lambo itu, kami terima di Labuang, 12 km sebelah selatan kota Parepare. Waktu itu, semua penduduk desa Labuang merupakan pendukung Republik, dipimpin oleh Puang Toreang, bekas laskar perang Bugis melawan Belanda tahun 1905. Kami dibantu Sulewatang Supa, Andi Baso Daeng Ngerang. Rupanya beliau sudah menyiapkan nahkoda dan awak perahu berpengalaman. Awak perahu yang disiapkan bernama Ambo Abu, Sayuti, dan Abu Nawas. Rencana ekspedisi kami ke Pulau Jawa direstui Andi Abdullah Bawomasepe dan Andi Makasau, pembina Persatuan Pemuda Nasional Indonesia, PPNI. Sementara itu, surat tugas diberikan oleh Mr. Andi Zainal Abidin, Sekretariat Gubernur Sulawesi, yang kebetulan waktu itu berada di Parepare, untuk melakukan peninjauan mengenai situasi Parepare sebelum ke Singkang dan Bone. Setelah beberapa kali mengatur pertemuan dengan kawan-kawan, kami pun menentukan hari keberangkatan. Saya, salah seorang rombongan yang akan berangkat, memohon pamit dan restu pada kedua orang tua saya, Andi Makasau Datu Supa,
menitip pesan bahwa ia tidak mempunyai uang, tetapi ia memberikan pesan, "Malempuko rilawamu, jujurlah di negeri orang." Saya sendiri sebagai ketua rombongan, yang terdiri 9 orang, yaitu Andi Jamero, Andi Sapada, Abdullah Zainuddin Daeng Bela, Manggu Daeng Siala, Manungke, La Bedu Ambo Same, La Palere, dan La Kacong. Kami menggunakan perahu jenis Lambo yang cukup besar. Pada tanggal 30 April tahun 1946, dari Pelabuhan Parepare, kami pun bersiap berangkat. Namun, ketika hendak berangkat, tiba-tiba ada pesan dari Andi bahwa Masepe, rombongan kami harus singgah di Sabang Paru, Supa, untuk menjemput 2 rombongan, yang sudah menunggu dengan kode obor di pantai. Namun, setelah sampai di Sabang Paru, tidak ada obor sebagai tanda di daerah tersebut. Kami harus mendarat mencari rombongan itu. Rupanya mereka ada di tengah-tengah hutan nipah. Rombongan itu pun bergegas naik ke perahu, dengan anggota cukup besar. Setelah dipersiapkan matang-matang, kami semua bergegas naik ke perahu, bersama rombongan yang baru, tanpa sempat saling mengenal. Hanya kaki kami yang tercebur di air yang terdengar. Awak perahu menyiapkan layar dan sebagian kami membantu mendorong perahu ke laut yang lebih dalam. Mata kami tertuju ke darat, dengan berharap cemas, agar perahu bisa segera ke laut lepas, tanpa diketahui pasukan Belanda. Udara masih sangat sejuk, dengan ketangkasan yang patut dipuji, perahu berlayar laju ditiup angin darat, menuju ke utara. Perahu makin jauh ke laut lepas. Setelah pagi hari di atas perahu, saya baru ketahui, kedua rombongan yang baru naik, mereka adalah Andi Rifai Paerai, Syamsul Ma'arif, Al-Ghazi Salim, Arsyad Temba, Rasimin Nasution, dan Rashid. Kemudian Andi Sapada Wete, La Sehang, La Marewa, Sayuti, Abu Nawas, Lasmin Lasiang, Ambo Abu, serta Daeng Gasing. Jadi seluruh anggota rombongan terdiri 23 orang. Kami semua baru tertawa, ketika tahu bahwa kami semuanya saling kenal dari sekolah, dan Andi Sapada adalah famili saya sendiri, sehingga legalah perasaan kami dalam pelayaran. Pada malam harinya, perahu kami menabrak sebuah perahu jenis Sande, milik penangkap ikan terbang. Untung tidak terjadi apa-apa, tapi cukup mengagetkan para penumpang. Keesokan harinya, kami baru tahu, buritan perahu kami bocor. Maklum, perahu kami memang sudah tua. Tanpa diperintah, kami semua menimba air yang masuk ke dalam perahu dengan menggunakan peralatan apa adanya. Sementara ombak mulai besar dan satu persatu penumpang diserang mabuk laut. Perahu menuju ke barat laut, dan esok harinya kami tiba di sebuah pulau di gugusan pulau laut. Penghuni pulau itu, terdapat 3 keluarga orang Bajo. Perahu buang jangkar, dan penumpang turun untuk istirahat memulihkan tenaga. Kami dibantu oleh keluarga Bajo penghuni pulau tersebut. Mereka pun menyampaikan informasi, bahwa pulau itu sering didatangi patroli Belanda, biasanya seminggu sekali. Kemudian ia menyatakan, perahu kami sudah tidak layak untuk meneruskan perjalanan. Oleh karena itu kami meminta bantuannya untuk memperbaikinya, dan kesediaannya mengantar kami ke Pulau Masalembo. Setelah diperbaiki beberapa bagian perahu, rombongan kembali melanjutkan pelayaran ke Masalembo, bersama orang Bajo yang baik hati itu. Dalam pelayaran selama 2 malam, kami dan rombongan tiba di Pulau Masalembo dengan selamat. Keesokan harinya, tanpa diduga mendarat pula sebuah perahu dari Supa bernama Cahaya Baru, yang dinahkodai oleh La Kateni. Perahu itu baru saja pulang mengantar Mursalin Daeng Mamangung, mantan Menteri Tenaga Kerja. Kebetulan saya kenal awak perahu itu. Setelah bertemu, ia bersedia mengantar rombongan kami sampai Kalianget, Madura.
Karena perahu yang membawa kami dari Parepare sudah rusak berat dan harus diperbaiki, terpaksa perahu itu ditinggalkan di Pulau Masalembo. Kami harus meninggalkan ketiga awak perahu, Ambo Abu, Sayuti, Abu Nawas, dan seorang warga Bajo. Walaupun tidak jadi mengantar sampai tujuan, kami banyak menyampaikan terima kasih kepada awak perahu yang baik hati itu. Selama berada di Pulau Masalembo, rombongan dijamu oleh asisten Wedana setempat, karena pulau tersebut masih dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Mei tahun 1946, setelah beristirahat beberapa waktu, rombongan kami melanjutkan pelayaran menuju Kalianget, Pulau Madura. Selama 2 hari berlayar, perahu tidak dapat mencapai Tanjung Timur Madura, kota Kalianget, karena arus dari Selat Bali sangat deras. Bosan menunggu di kapal, saya dan rombongan memilih berenang sampai ke darat yang tidak terlalu jauh. Kami potong kompas berjalan kaki menuju kota Kalianget, atas bantuan rakyat, dan kami langsung melapor pada pos polisi setempat. Rombongan digeledah satu persatu dan diinterogasi. Sementara surat-surat kami tertinggal di perahu. Polisi curiga karena pada waktu itu banyak mata-mata Belanda disebar menyusup ke daerah Republik. Polisi menghubungi Kepala Perwakilan Kalimantan, yang juga suku Bugis, bernama Andi Suconcong Arung Pagatan. Kebetulan ada keluarganya Inspektur Polisi bernama Andi Bahrum. Ternyata ada hubungan keluarga dengan Andi Jamero, salah seorang rombongan kami. Malam harinya, perahu kami sudah bisa merapat di pelabuhan Kalianget. Kemudian surat-surat kami serahkan pada polisi. Atas jaminan Inspektur Polisi Andi Bahrun, saya bersama rombongan pindah ke perwakilan Kalimantan. Di sana kami menginap 2 hari. Perahu yang kami tumpangi dari Pulau Masalembo kembali setelah kami berikan bekal secukupnya dengan menggunakan uang Jepang. Saya sendiri membawa uang Jepang cukup banyak, karena waktu itu di Sulawesi, uang Jepang tidak diakui oleh NICA sebagai alat pembayaran. Dengan menumpang kapal kayu, saya bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Situbondo, yang diantar oleh Andi Maksum, anggota BPRI Surabaya. Ia kemenakan Andi Suconcong Arung Pagatan. Waktu itu, perairan Situbondo dijaga ketat patroli Belanda. Tiba di Situbondo, kami disambut oleh Ketua KRIS, Abdul Rahman dan Salman. Kami dan rombongan istirahat 2 hari di Hotel Merdeka Situbondo. Setelah itu, dengan kereta api, kami melanjutkan perjalanan ke Malang diantar oleh Salman, anggota KRIS dari Situbondo. Sementara Andi Maksum pamit kembali ke kesatuannya di BPRI Front Surabaya. Di Malang, kami bersama rombongan menginap di Hotel Splendid, tidak jauh dari stasiun Embong Brantas. Keesokan harinya, kami dikunjungi oleh Laksamana Haris dan Letnan Kolonel El Mohtar. Dari Markas Besar Angkatan Laut Lawang, mereka menanyakan keadaan Sulawesi, dan sebab-sebabnya kami menyeberang ke Jawa. Semuanya dijelaskan oleh anggota rombongan Rifai Paerai. Kami sedikit kecewa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Letnan Kolonel El Mohtar, tetapi Laksamana Haris kelihatannya mengerti keadaan perjuangan pemuda di Sulawesi. Keesokan harinya, setelah melapor di Markas Besar Angkatan Laut Lawang, pimpinan Laksamana Natsir, saya bersama rombongan bergerak ke Lawang, dijemput oleh Mayor Johan. Sementara itu, Rifai Paerai dan Andi Sapada dijemput oleh Mayor Saleh Lawa dan bergerak ke Yogyakarta untuk menemui Kahar Muzakar, Andi Matalata dan Saleh Lahade dari Kesatuan TRIPS, Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi, sambil memberikan laporan mengenai perjuangan di Sulawesi Selatan. Setelah kami tinggal beberapa hari di Lawang, akhirnya saya dan kawan-kawan resmi tinggal di Lawang, Jawa Timur, dan menjadi anggota Kesatuan Angkatan Laut.
Ternyata kedatangan kami dan rombongan sudah tersiar di kalangan pejuang Sulawesi yang ada di Jawa, sehingga memudahkan koordinasi antar pimpinan pejuang, utamanya petinggi-petinggi TRIPS, seperti Kahar Muzakar, Andi Matalata, dan Muhammad Saleh Lahade. Kami bergabung dalam Kesatuan 001, pimpinan Mayor Bolang, bermarkas di Sidoarjo, dan menjadi pangkalan Front Surabaya. Kami diberi tanda pangkat sesuai struktur organisasi. Saya lupa pangkat apa saja yang diberikan, tetapi saya dan teman-teman diberi pangkat letnan. Saya berkaca melihat diri saya berpakaian uniform Angkatan Laut, dengan pangkat letnan. Tetapi saya kemudian tidak memakai pangkat itu, saya hanya memakai peci dengan lambang jangkar. Kami juga diperkenalkan dengan Laksamana Atmaja, Laksamana Natsir, dan Sutrisno, di markas Angkatan Laut Lawang. Kesatuan kami yang dipimpin Mayor Bolang Putra Manado, ia tentara bekas Kenil pendukung Republik, ahli strategi perang dan intelijen. Saya pun melaksanakan tugas sebagai intelijen. Saya dan kawan-kawan mengakui, tugas itu sangat asing bagi kami. Secara langsung kami dibimbing ke front, sambil mendapat penjelasan tugas, antara lain mengumpulkan data-data kegiatan keadaan pertempuran Front Surabaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kami harus bergabung dengan pasukan terdepan dari Kesatuan Angkatan Laut. Komando pertempuran pada waktu itu berkedudukan di Tanggulangin Sidoarjo. Pada kesempatan ini, saya bertemu Labalitong dari Parepare dan beberapa kawan lainnya, yang juga bergabung di Angkatan Laut. Pada suatu ketika keadaan menjadi genting, pasukan Belanda menyerobot dan menyerang Sidoarjo pada malam hari, sehingga semua pasukan kacau balau di seluruh lini. Pasukan kami melakukan perlawanan. Pada sore harinya, tanggal 1 Januari tahun 1947, sebelum Belanda menduduki Sidoarjo, anggota dari 001 Angkatan Laut Republik Indonesia ditarik ke Lawang dengan menumpang kereta api terakhir dengan tujuan Malang. Setelah kejadian penyerobotan Sidoarjo, menyusul Mojokerto pada tanggal 17 Maret tahun 1947, saya dengan beberapa teman menyatakan keinginan untuk pindah dari Angkatan Laut ke Angkatan Darat. Konsekuensinya kami harus pindah ke Yogyakarta. Saya dan rombongan ingin mendapat pendidikan militer di Yogyakarta. Agar punya dasar kemiliteran, semua sudah kami perhitungkan. Pada mulanya komandan kesatuan kami tidak setuju dan memaksa harus tetap pada kesatuan tersebut. Keberatan komandan ini membuat sedikit ketegangan, apalagi ia ingin melucuti persenjataan yang kami peroleh dari front, berupa senjata ringan dan senjata perorangan berupa pistol. Rombongan kami menolak dan bersiap bertempur. Kami bertahan di asrama Lawang di Sumber Waras. Beruntung, Mayor Saleh Lawa datang memberikan nasihat agar menghindari peristiwa yang memalukan. Perselisihan antar sesama tentara Republik tidak berguna, justru harus bekerja sama melawan Belanda. Kami semua patuh dan memahaminya. Namun pada akhirnya, saya dan beberapa teman diberi izin pindah di Angkatan Darat, tapi masih ada kawan lainnya tetap di Kesatuan Angkatan Laut, di antaranya Manggu Daeng Siala, Arsyad Temba, Rashid, Rasimin Nasution, Syamsul Ma'arif, Hasan Rala, Abdullah Daeng Bela. Saya dan rombongan akhirnya berangkat ke Yogyakarta. Perjalanan kami tempuh dengan kereta terasa cukup lama. Ketika sampai di Yogyakarta, kami langsung melapor kepada Letnan Kolonel Kahar Muzakar sebagai Komandan TRIPS dan Andi Matalata sebagai wakil. Dalam kesatuan TRIPS ini, juga bergabung bekas tahanan kriminal di Pulau Nusa Kambangan, yang direkrut oleh Kahar Muzakar, atas persetujuan Panglima Besar Sudirman, dan mereka ikut serta dalam pertempuran Ambarawa. Di Yogyakarta,
Kami juga menemui staf Trips Muhammad Saleh Lahade dan Usman Jafar. Kemudian, saya dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Asrama Republik Indonesia di Solo untuk mengikuti pendidikan kemiliteran. Pendidikan ini berada di bawah Biro Perjuangan, pimpinan Djoko Sutono. Anggota yang masuk dalam pendidikan antara lain, Edi Sabara, Andi Sapada, Musa Gani, Syamsul Bahri, Andi Amir, Ukas Arifin, Bahtiar, Alim Bahri, Daeng Patompo, Edi Mangilep, Arsyad B, Makaroda, Hamzah, Latuge, Muhammadiyah, Langka, Palere, Manungke, Saleh Syahban, Latif, Edi Muaya, Radi, Hasim, Lajuda, Kaso Masud, Arif Rate, Daeng Patahan, Hasan Lakalu, Jabar, Bakil, dan Muharam Jaya. Mereka mayoritas dari Sulawesi. Setelah 3 bulan mengikuti pelatihan kemiliteran di Solo, beberapa peserta dipilih untuk melanjutkan pendidikan di Magelang. Sementara dari rombongan Trips, hanya diterima 6 orang, yaitu Edi Sabara, Ismail Samuel, Tambing, Musa Gani, Andi Amir, dan saya sendiri. Setelah selesai mengikuti pendidikan pada awal Desember tahun 1946, setiap anggota diberikan uang Rp10. Uang sebesar itu merupakan uang pertama Republik Indonesia, yang disebut ORI, Uang Republik Indonesia. Setelah itu, saya bersama teman-teman sekitar 20 orang, mengikuti latihan terjun payung di Magelang, untuk persiapan infiltrasi ke daerah musuh. Setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, Markas Besar Tentara Indonesia telah mempersiapkan pasukan ekspedisi ke Sulawesi, dan saya termasuk dalam daftar. Oleh sebab itu, dari Magelang, saya berangkat ke Markas Besar Trips di Yogyakarta. Ekspedisi ini adalah ekspedisi sukarela, antara hidup ataukah mati, karena harus melewati blokade patroli laut Belanda. Dan ternyata ekspedisi sudah dimulai sejak tanggal 27 Juni tahun 1946. Dan rombongan kami baru berangkat pada tanggal 28 Desember tahun 1946, ikut bersama kelompok komando. Oleh sebab itu, dalam persiapan pasukan ekspedisi Trips ke Sulawesi, saya dan rombongan diberangkatkan ke Situbondo untuk mengikuti pelatihan pengenalan tentang semua peralatan persenjataan yang akan dipakai, dari senjata ringan, otomatis sampai mortir. Seluruh rombongan ekspedisi Trips ke Sulawesi Selatan terdiri dari 13 kali pemberangkatan, dan setiap rombongan mempunyai pimpinan masing-masing, termasuk ekspedisi kelompok komando. Ekspedisi pertama berangkat tanggal 27 Juni tahun 1946, Kapten Muhammadong sebagai komandan, dan Letnan Ibrahim sebagai wakil, namun tidak berhasil menembus blokade Belanda, dan tertangkap di perairan Bali. Seluruh rombongan dibawa ke Surabaya dan dikurung di penjara Kalisosok. Dalam rombongan ini termasuk Andi Muhammad Yusuf, harus meringkuk di penjara Kalisosok, yang terkenal ganas dan angker itu. Ekspedisi kedua, dipimpin Kapten Muhammad Tahir Daeng Tompo, Letnan Said Hasan bin Tahir, dan Letnan Latif. Mereka berhasil menerobos blokade Belanda, dan mendarat di daerah Supa Pinrang. Rombongan ini juga diberi surat mandat untuk mengembangkan organisasi KRIS di wilayah itu. Ekspedisi ketiga, dipimpin Letnan Abdul Latif, dan juga berhasil mendarat di Supa Pinrang, kemudian bergabung dengan pasukan BPRI pimpinan Andi Sele, sedangkan Letnan Abdul Latif sendiri melanjutkan tugasnya ke daerah Makassar, hingga tertangkap oleh Belanda. Ekspedisi keempat, dipimpin Letnan Andi Manyolei, juga berhasil mendarat di Supa Pinrang, kemudian melanjutkan perjuangannya di daerah Maiwaen Rekang, dan bergabung dengan Laskar Harimau Indonesia pimpinan Andi Sose,
Lapaci, Harahap, dan lainnya. Ekspedisi kelima dipimpin Letnan Said dan Pelda Murtala, dan berhasil mendarat di Supa Pinrang, namun dicegat oleh tentara NICA Belanda, sehingga terjadi kontak senjata, dan memukul mundur pasukan NICA Belanda di Dusun Parangki. Setelah tentara NICA mengundurkan diri, penduduk Parangki mengusulkan agar pasukan ini meneruskan perjalanannya ke Bampatue, karena Belanda pasti akan datang lagi. Tetapi saran penduduk tersebut ditolak oleh Pelda Murtala, karena justru kedatangan Belanda itulah yang katanya memang ditunggu. Pelda Murtala tetap bersikukuh, dan mengatakan, "Saya diperintahkan oleh Pak Dirman untuk melawan Belanda. Sekarang mereka datang, tak usah dicari. Kenapa saya harus mundur?" Akhirnya, ketika pasukan Belanda benar-benar datang dalam jumlah yang besar, terjadilah pertempuran sengit. Karena kalah jumlah pasukan dan senjata, akhirnya seluruh pasukan Letnan Said gugur, termasuk Pelda Murtala. Hanya 2 orang yang hidup, yaitu istri Pelda Murtala dan Kopral Kudus, karena berlindung di dalam sumur tua. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Parangki Sehari Suntuk. Dusun Parangki ini berada di Desa Tasiwalie, Supa, Pinrang. Ekspedisi ke-6 merupakan kelompok komando, dipimpin oleh Mayor Andi Matalata, berangkat dari Situbondo, dan berhasil mendarat di Garongkong, Kabupaten Baru, pada tanggal 27 Desember tahun 1946. Dalam rombongan Mayor Andi Matalata ini, terdiri dari Muharam Jaya, Alim Bahri, Muhammad Daud, Muhammad Talib, Bahtiar, Muhammad Sewang, Arsyad B, Lancah, Majid, Ahmad, Fatahuddin Rani, M. Tahir Effendi, Ibrahim Syamsi, Ladige, Abdul Mutalib, La Siming, Puang Side, La Sube, La Upe, La Bedu, La Sibali, dan Haruna. Ekspedisi ke-7, kelompok komando yang dipimpin oleh Mayor Andi Sarifin dan Letnan Andi Sapada, berangkat dari Situbondo, dan berhasil mendarat di Wiringtasi, Kabupaten Baru. Dalam rombongan ini, diantaranya, Daeng Patompo, Haryono, Said, Makaroda, Sanen Husain, Joni Muhaya, Edi Mangilep, Bakil Dahlan, Angkona, Lajuda, Abdullah, Langka, Palere, Hamzah Tatoya, Saniboli, Latinggi, Lataha, Laribe, dan Lahadi. 2 minggu kemudian, rombongan ini terlibat pertempuran melawan tentara NICA Belanda di Salesoe, Kabupaten Baru. Dalam pertempuran ini, Mayor Andi Sarifin gugur, sehingga pimpinan dilanjutkan oleh Letnan Andi Sapada. Ekspedisi ke-8, kelompok komando yang dipimpin oleh Mayor Saleh Lahade dan Letnan Andi Odang, berangkat dari Situbondo di Pelabuhan Jangkar, pada tanggal 28 Desember tahun 1946, dan mendarat di daerah Supa, Pinrang, pada tanggal 15 Januari tahun 1947. Kemudian mereka menyatukan diri dengan pasukan Andi Sele, Ambo Siraje, Puang Toreang, Ambo Bunga, Andi Paramajeng, Jusuf Rasul, dan Ambo Nanci. Kisah perjalanan kelompok komando ini akan dijelaskan oleh Letnan Andi Odang di paragraf berikutnya. Ekspedisi ke-9 dipimpin oleh Letnan Arif Mapuji dan Letnan Syamsuddin, dan berhasil mendarat di daerah Jeneponto dan Takalar. Ekspedisi ke-10 dipimpin Letnan Makmur Daeng Sitaka, dan Letnan Bakri, berhasil mendarat di daerah Bantaeng. Namun, sewaktu pendaratan dicegat oleh tentara NICA, Letnan Bakri gugur, setelah bertempur dengan NICA. Ekspedisi ke-11 dipimpin Letnan Manungke, namun ketika mendarat di Takalasi Baru, dicegat oleh tentara NICA, setelah pertempuran yang tidak seimbang.
rombongan ini semua ditawan oleh tentara NICA Belanda. Entah bagaimana nasib pejuang-pejuang itu. Ekspedisi ke-12 dipimpin oleh Kapten Marianto dan Letnan Abu Bakar. Akan tetapi semuanya gugur di Laut Jawa setelah bertempur melawan patroli Angkatan Laut Belanda. Kemudian, ekspedisi terakhir dari Angkatan Laut Republik Indonesia dipimpin oleh Letnan A.M. Amir dan mendarat di Sinjai kawasan Teluk Bone, kemudian menyusun perlawanan bersama rakyat di daerah itu. Kedatangan pasukan ekspedisi Trips ke Sulawesi ini menambah kuat semangat perlawanan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Andi Odang sebagai pelaku sejarah melanjutkan kisah perjalanannya yang tergabung dalam ekspedisi kelompok komando. Dalam ekspedisi Trips ke Sulawesi, pasukan berangkat dari Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur, termasuk kelompok komando. Keberangkatan rombongan telah diatur rutenya dengan arah yang berlainan, agar tidak dicurigai oleh pasukan Belanda yang selalu melakukan patroli dari Selat Bali sampai Surabaya. Rute yang ditempuh rombongan kami yang dipimpin Mayor Saleh Lahade, melalui Takabonerate, Selayar, melintasi depan Pelabuhan Makassar, menuju Baranglompo. Rombongan kami berangkat tengah malam di saat patroli Belanda tidak ada. Di geladak perahu kami penuhi dengan padi sebagai kamuflase. Pada mulanya kami ragu-ragu, karena angin tidak bertiup ke utara. Tetapi dengan awak perahu yang berpengalaman, perahu melaju terus. Setelah berlayar sehari semalam, tiba-tiba kami semua tegang. Salah seorang awak perahu menyampaikan bahwa perahu kami dikejar sebuah motorbot patroli Belanda. Bisa dibayangkan kepanikan di antara kami. Tetapi dengan tenang, kami menunggu kapal patroli itu mendekat. Saya berpikir dalam hati, jika kami sial, maka kandaslah usaha perjuangan kami meneruskan tugas bagi negara ini. Namun tidak diduga, perahu patroli itu berbalik haluan. Setelah melihat perahu kami yang hanya dipenuhi muatan padi, tentulah ia mengira perahu kami hanya perahu dagang biasa. Padahal kami semua sudah berdebar-debar menyiapkan granat di tangan, agar mereka tidak menangkap kami dengan cuma-cuma. Perahu kami terus berlayar menuju Pulau Sailus, sebelah barat Nusa Tenggara Barat. Dari jurusan pulau itu, kami melihat Gunung Tambora yang terletak di Pulau Lombok. Akan tetapi, pada malam hari, perahu mulai menghadapi cuaca buruk. Ombak besar dan tiupan angin dari barat ke timur, diselingi kilat sambar menyambar, dari hembusan angin dan arus gelombang, sehingga perahu kami mendekati batu karang. Saya peringatkan nahkoda mengenai posisi perahu. Katanya kita harus berlayar di celah-celah batu yang lebar, untuk kita masuki dan lego jangkar. Saya keluar dari dalam perahu, dan mengikatkan diri pada tiang bersama seorang awak perahu, memperhatikan celah-celah batu. Dengan keahlian dan keterampilan nahkoda, serta dibantu cahaya kilat, kami dapat melihat celah gugusan karang, dan langsung masuk ke gugusan karang itu, sehingga bebas dari amukan badai. Perintah buang jangkar dan layar segera diturunkan, sehingga perahu terlindung dari ombak besar. Kita semua heran, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa perahu kami menjadi tenang, aman dari amukan badai besar. Perahu kami berlayar terus ke utara menuju ke Selat Selayar, melalui Takabonerate, kemudian masuk ke Selat Makassar, melewati Pulau Tanakeke, terus masuk daerah Pelabuhan Makassar, sebelah timur Pulau Samalona. Untung sudah masuk tengah malam, sehingga tidak ada patroli NICA Belanda yang mengawasi kawasan pelabuhan. Pada waktu itu, tidak ada angin yang berhembus sehingga perahu terkatung-katung saja. Nahkoda mau perintahkan anak buahnya mendayung, tapi dilarang oleh Pak Saleh Lahade, agar tidak menarik perhatian petugas-petugas pelabuhan. Pada subuh hari, angin darat mulai menghembus,
sehingga perahu melaju mendekati Pulau Barang Lompo. Tiba-tiba ada perahu kecil mendekati kami, dan memberi isyarat agar tidak singgah di Pulau Barang Lompo, karena banyak mata-mata NICA di pulau itu. Rupanya ia adalah dari pasukan harimau Indonesia. Setelah perahu memasuki semenanjung ujung Lero dan daerah Supa, perahu kami mendekati pantai. Namun kami masih ragu-ragu, daratan kurang jelas karena masih subuh hari. Saya pun menunjuk tempat pendaratan di pantai Pasir Putih. Wilayah itu saya tahu, sewaktu kami menjemput dua rombongan pemuda, ketika hendak berangkat ke Pulau Jawa. Pak Saleh Lahade bertanya pada saya, "Apa kau yakin daerah ini sudah benar?" Saya jawab benar, karena rombongan saya berangkat dari tempat ini. Pendaratan kemudian dilakukan sebelum matahari terbit. Kami berlima, Mayor Saleh Lahade sebagai pimpinan, Letnan Soekarno, Peltu Daeng Gasing, Kopral Pasarai, dan saya sendiri berpangkat letnan. Namun, yang menjadi penghalang pendaratan adalah zender, yang kami bawa dari Jawa, beratnya kurang lebih 30 kg. Tetapi alat itu sangat vital, karena akan digunakan untuk berkomunikasi ke markas Trips di Yogyakarta. Dengan susah payah rombongan menggotong zender tersebut, dan suasana kampung masih sepi, jarak pantai ke kampung agak jauh. Zender itu berhasil kami gotong sampai seberang jalan, di sebuah hutan bakau. Dengan bantuan seorang penunjuk jalan, rombongan kami menyeberangi pematang empang, lalu kami beristirahat sejenak di sebuah pondok empang, yang terlindung pohon bakau. Penunjuk jalan kemudian melakukan pengintaian daerah sekitarnya, kemudian melalui Bukit Lamatanre. Akhirnya rombongan kami tiba di Bompatue, Supa Pinrang. Bompatue merupakan markas pejuang, Labenga Ambo Siraje, dan kami juga bertemu rombongan Andi Paramajeng. Daerah Bompatue juga sudah menjadi de facto pejuang republik, sehingga rakyat di daerah itu terbebas dari ancaman serbuan musuh. Setelah istirahat beberapa hari di Supa, lantas saya mendapatkan berita bahwa ayah saya dengan kawan-kawannya sejumlah 23 orang, ditembak mati oleh pasukan Westerling, pimpinan Letnan Vermeulen, pada tanggal 14 Januari tahun 1947. Pada hari dan saat peristiwa itu terjadi, saya mendapat firasat buruk. Ketika itu hujan sedang turun, saya memakai jas hujan dan rokok saya tiba-tiba terjatuh. Saya berpikir apakah pada saat itu, ayah juga sedang mengingat dan mengenang kami semua anak-anaknya, saat menghadapi maut. Situasi yang genting, membuat saya tidak bisa berpikir panjang. Saya sudah pasrah apa yang akan ditakdirkan Tuhan kepada saya, dan keluarga kami yang lain. Tuhan yang Maha Mengetahui. Setelah rombongan komando dan rombongan lainnya telah berhasil mendarat di Sulawesi Selatan, pimpinan komando dan pimpinan Laskar Pejuang sepakat menggelar konferensi di Paceke, Kabupaten Baru, pada tanggal 20 Januari tahun 1947. Paceke adalah sebuah desa terpencil di atas gunung, kira-kira 40 km dari kota Parepare, dan sekitar 30 km dari kota Baru. Konferensi diadakan untuk pembentukan sebuah divisi, yang kemudian dikenal sebagai Divisi Hasanuddin. Dalam konferensi dibahas mengadakan perlawanan yang lebih efektif, dan bagaimana melindungi rakyat dari kekejaman pasukan kolonial. Menjelang hari konferensi, satu persatu pimpinan laskar berdatangan ke Paceke, dan diterima oleh panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Sementara Andi Makasao Datu Supa yang berjuang secara frontal dan diplomasi, tidak tampak hadir dalam acara konferensi. Beliau ditawan oleh pasukan Westerling. Sebelumnya ada upaya pejuang untuk mengamankan beliau agar terhindar dari penangkapan pasukan Westerling. Akan tetapi beliau menolak, karena ia merasa sebagai seorang diplomat,
berjuang dalam jalur diplomasi. Ia yakin NICA Belanda tidak akan menangkapnya. Ternyata di luar dugaannya, ia ditangkap lalu dibunuh oleh pasukan Westerling, Algojo Belanda. Mengenai bagaimana ia menemui kematiannya, sampai sekarang belum jelas, tetapi mayatnya ditemukan diikat pada lesung batu, terbenam di kedalaman laut. Mayat tersebut ditemukan oleh rakyat di Teluk Marapombang, Supa, pada bulan Maret tahun 1947. Lara Malang, salah seorang penduduk Marapombang, menyelam dan mengangkat jenazah Andi Makassau bersama seorang pejuang lainnya untuk dikebumikan. Demikian pula Andi Abdullah Baumasepe, ketua organisasi Saudara Afdeling Parepare, juga ditangkap oleh pasukan Westerling dan dieksekusi pada tanggal 20 Januari tahun 1947, yaitu 10 hari setelah konferensi Paceke. Meskipun tidak hadir, beliau tetap dilantik secara absentia sebagai Panglima Pertama TRI Divisi Hasanuddin dengan pangkat Letnan Jenderal. Kemudian jabatannya sebagai Panglima Divisi dilaksanakan oleh Andi Matalata. Sementara itu, rombongan pasukan Andi Sele dalam perjalanan menuju tempat konferensi. Ia dan pasukannya terlibat pertempuran dengan Belanda di Jampue Supapinrang, dan berhasil menewaskan Komandan Batalion NICA Belanda, bernama Mayor de Laroy. Andi Sele dan pasukannya berhasil menghadiri konferensi, dengan melalui Sopeng hingga memasuki desa Paceke, tempat berlangsungnya konferensi. Sementara Usman Balo bersama rombongan pasukannya, terlibat pertempuran dengan tentara NICA di desa Paladang, Maiwa Enrekang. Meski ia selamat, namun sejumlah pasukannya terluka, dan Lapan Siung gugur dalam pertempuran itu. Sejak peristiwa-peristiwa menjelang konferensi Paceke, tentara NICA Belanda mulai melakukan penembakan dan membakar kampung-kampung yang dicurigai pro-republik. Hampir seluruh semenanjung Supa, Kampung Ujung Lero, semuanya dibakar habis. Sementara itu, sejumlah utusan dari Laskar Harimau Indonesia juga berhasil sampai di tempat konferensi yang dipimpin Muhammad Syah. Pimpinan pasukan yang tiba dalam konferensi Paceke pada tanggal 20 sampai tanggal 22 Januari tahun 1947, diantaranya Andi Sele dan Mohtar Taif, mewakili BPRI Supa, Andi Abu Bakar Lambogo, Andi Baba dan Hamid Ali, mewakili Mas Sengreng Pulu, Enrekang, Rahman Syah, dan Andi Manaungi mewakili BPRI Ganggawa, Parepare. Muhammad Idris Palanggengi, Andi Dameng, Andi Cabambang, dan Aziz Tamimi, mewakili GAPIS Sopeng, Andi Parenrengi, mewakili Kris Muda Mandar, Daeng Bonto dari Kelaskaran Banteng, Selayar, Muhammad Syah dan Moulwi Saelan mewakili Laskar Harimau Indonesia. Andi Sose dan Andi Manjulai terlambat tiba di konferensi, karena terlibat pertempuran dalam perjalanan. Kemudian, Andi Matalata, Saleh Lahade, Andi Sapada, Andi Odang, sebagai eksponen TRIPS. Sementara itu, pimpinan Laskar dari Masamba, Palopo, Malili dan Polong Bangkeng tidak dapat menghadiri konferensi, karena kesulitan komunikasi dan ketatnya patroli Belanda. Jumlah kekuatan pasukan yang hadir dalam konferensi Paceke sekitar 700 orang, dengan persenjataan 300 pucuk dari berbagai jenis. Andi Odang menjelaskan bahwa konferensi Paceke berlangsung di sebuah rumah kayu, yang dianggap paling besar di tempat itu. Kami hanya duduk bersila. Pada saat acara pelantikan, kami turun dari rumah berbaris berbanjar mengikuti acara pelantikan. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia dan sekali-kali diselingi dengan pengantar bahasa Bugis. Hasil konferensi Paceke ini memutuskan antara lain,
pembentukan satu divisi Tentara Republik Indonesia di Sulawesi Selatan, dengan nama Divisi Hasanuddin. Kemudian Mayor Andi Matalata diangkat sebagai pelaksana Panglima Divisi Hasanuddin. Dalam konferensi, Andi Matalata dan Saleh Lahade menjelaskan tentang tugas-tugas dan wewenang yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman tentang pembentukan Tentara Republik Indonesia di Sulawesi, yang berkekuatan satu divisi, dengan dislokasi antara lain, satu resimen berada di sekitar Makassar, yang dipimpin oleh Pajonga Daeng Ngale Karaeng Polombangkeng. Kemudian, satu resimen berada di sekitar Parepare, yang dipimpin oleh Andi Sele. Satu resimen yang berada di sekitar Palopo, yang dipimpin oleh Andi Jema Datuluwu. Satu resimen yang berada di Sulawesi Tenggara, Kolaka, dalam persiapan. Sementara itu, konferensi juga menetapkan susunan staf Komando Divisi Hasanuddin antara lain, Komandan Divisi oleh Mayor Andi Matalata sebagai pelaksana tugas, Kepala Staf Divisi oleh Mayor Saleh Lahade, Seksi Intel oleh Kapten Muhammad Syah, Seksi Operasi oleh Kapten Moulwi Saelan, Seksi Pers Publikasi oleh Kapten Andi Odang, dan Seksi Logistik oleh Kapten Andi Sapada. Pelaku sejarah, Andi Odang, mengisahkan, kami tahu kekuatan NICA dan Belanda di Sulawesi Selatan lebih 6.000 orang pasukan regular, dengan persenjataan modern dan lengkap. Pasukan yang paling brutal adalah pimpinan Kapten Raymond Westerling, yang melakukan pembunuhan dan teror bagi rakyat yang diketahui membela Republik. Bandingkan dengan pasukan kami yang hanya berbekal persenjataan secukupnya, yang kami bawa dari Pulau Jawa. Tetapi hal itu tidak mengurangi semangat juang kami. Pulang dari konferensi, kami bersama rombongan melakukan perjalanan gerilya puluhan kilometer menuju markas. Kami harus berjalan kaki, karena banyak anggota yang membawa keluarganya dan masyarakat lainnya. Mereka terpaksa kami ikutkan karena keselamatan mereka terancam. Jika diketahui mereka adalah keluarga pejuang dan pro terhadap Republik, mereka bisa ditangkap, dipenjarakan, disiksa bahkan sampai dibunuh. Bagi kami, penambahan jumlah rombongan tersebut adalah pekerjaan ekstra yang mesti dilakukan demi memenuhi amanat sumpah prajurit yang harus mengabdi dan bisa melindungi rakyat. Walaupun sebenarnya agak merepotkan, bisa dibayangkan jika pasukan kami bertemu dengan pasukan musuh. Hal pertama yang mesti kami lakukan bukanlah mengambil seteling senjata, tetapi mengungsikan dulu warga sipil ini ke tempat yang aman, baru bertempur. Belum lagi kalau kami harus bersembunyi dari sergapan musuh. Tangisan anak-anak bisa jadi bumerang tersendiri bagi pasukan. Tempat kami bisa langsung terdeteksi keberadaannya. Tapi begitulah, perjuangan harus tetap dilakukan demi mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan ini sangat berarti, agar pihak NICA, Belanda tahu mengenai eksistensi Tentara Republik Indonesia di Sulawesi. Andi Odang mengisahkan, pada tanggal 24 Januari tahun 1947 pagi, pasukan kami tiba di Pegunungan Palanro, Copo Lame, Desa Nepo, Kabupaten Baru. Kami mendapat informasi bahwa pasukan NICA, Belanda akan menghadang rombongan kami di tempat itu. Tetapi kami telah mendahuluinya, maka terjadilah pertempuran sengit. Posisi pasukan kami berada di tempat ketinggian menyusur ke bawah, mengakibatkan pasukan Belanda terdesak sampai di dataran Desa Nepo. Setelah itu, pasukan kami tarik mundur, kembali ke bukit-bukit. Karena hujan deras mengguyur sampai sore hari, kami istirahat untuk makan siang. Penunjuk jalan kami waktu itu bernama Puang Hawang, berbadan kekar dan berkumis tebal. Pada saat istirahat, sebuah peristiwa menarik terjadi. Kami tidak diserang musuh, karena tidak ada suara tembakan, tetapi pasukan kocar-kacir hanya karena serangan tawon.
Tiba-tiba saja, serombongan tawon menyerang. Anggota pasukan panik bubar berhamburan. Untuk menghindari serangan binatang yang ribuan itu, saya sendiri bingung hendak berbuat apa. Ini pengalaman saya yang pertama diserang tawon. Untung ada orang tua yang bernama Ambo Nonci. Ia menutup saya dengan jas hujan, dan memperingatkan jangan bergerak. Jika disengat tawon, tawonnya jangan dibunuh. Karena jika berbau, maka tawon lainnya datang menyerang membantu temannya, kata Ambo Nonci, memperingatkan saya. Ambo Nonci tetap tinggal di semak-semak dekat saya. Ia berlindung di bawah semak-semak. Kawanan tawon akhirnya menghilang. Rupanya tawon itu menyerang, karena ada anggota pasukan membakar rokok bersama, sehingga asapnya tertuju pada sarang tawon di atasnya. Pada malam harinya, hampir semua pasukan sakit demam, akibat sengatan tawon tersebut. Pada tanggal 25 Januari tahun 1947, pasukan kami melanjutkan perjalanan ke daerah Sidenreng, Rapang, melewati Bululowa, Amparita, dan menyeberang ke daratan Sidenreng, melewati Kampung Arateng, Lawatedong, Watang Sidenreng ke Bendoro, terus ke daerah Maroanging. Setelah berjalan kaki semalaman, saya dan pasukan tiba di Malino Maroanging. Kemudian rombongan singgah beristirahat untuk makan. Sepanjang perjalanan kami, serombongan rakyat yang pro-republikan ikut bergabung. Karena jika mereka tinggal dan tahu tempat mereka telah kami lewati, mereka akan ditembak oleh Belanda. Pada pagi harinya, saya minta pasukan mengadakan apel. Ada seseorang yang kami curigai. Ternyata benar, ada seorang yang mencurigakan berbaur dalam pasukan. Ia menyusup ikut dengan rakyat lainnya. Semua anggota rombongan tidak ada yang mengenalnya. Orang itu juga meragukan. Ketika ia diminta memberikan identitasnya, akhirnya ia diketahui sebagai seorang mata-mata Belanda. Dan pagi hari itu juga, dia terpaksa dieksekusi. Saya melihat dia sebelum dieksekusi. Sangat memelas. Tetapi tidak ada yang mau menanggung resiko. Rakyat sudah banyak yang menderita menjadi korbannya. Apalah artinya, seorang mata-mata, ia sangat dibenci oleh rakyat. Daripada kami menjadi korbannya, tidak ada jalan lain kecuali mengeksekusinya. Saya mendengar letusan senjata, mencabut nyawa mata-mata itu. Saya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Itulah kisah perjalanan panjang Andi Odang, sejak berangkat ke Pulau Jawa, dan kembali ke Sulawesi dalam rombongan ekspedisi Trips. Brigadir Jenderal Andi Odang, lahir di Baru, Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Juli tahun 1925. Andi Odang, salah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, dan pernah menduduki jabatan penting di lingkungan TNI dan pemerintahan. Jabatan terakhirnya di lingkungan TNI sebagai Kepala Staf Kodam 14, Hasanuddin, tahun 1975 sampai tahun 1978. Setelah itu, Andi Odang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, tahun 1978 sampai tahun 1983. Akhirnya, pejuang karismatik itu mengembuskan nafas terakhir di Makassar pada tanggal 10 Februari tahun 2015.